dagingnya Maria. Dia dihidupi dari darah dan daging Maria, mendapatkan bagian yang sama dengan keadaan mereka, supaya dia itu bisa mati, blok kotok. Baca. Anak-anak dari darah dan daging, bukan dari tanah, dibilang. Lu juga dari darah dan daging, mak lu, bukan dari tanah. Sejak kapan sih lu jadi manusia? Kayak baru berotak hari ini. Iya, kayak seolah-olah dia terima kemanusiaan dari tanah. Jadi Tuhan Yesus itu waktu emak bapaknya gitu, ambil tanah, gitu. Wah. Gak usah dieksegese, gak usah diinin, gak usah dinarasikan yang aneh-aneh, baca lurus aja, agak jelas lu. Ya, di Alkitab ya Pak Prof ada ya dikatakan ya, berbahagialah ibu-ibu yang menyusui, dikatakan di situ. Kenapa? Karena Yesus juga menyusu. Ibu-ibu yang menyusui, bukan Yesus yang menyusui. Ingat ya, bahasanya aja kagak jelas dia Pak Prof. Di mana itu dalilnya Pak Prof? Di Matius. Nih, dibilang susah. Silakan tapadol Pak Prof dibacain. Lukas 23:29. Sebab lihatlah akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya yang tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ini bukan yang dia disusui, Maria dikatakan menyusui. Oh itu Lukas 11 ayat 27 tadi. Lukas 11 ayat 27 tadi, ayat yang dibawa Bapak itu. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah itu udah jelas-jelas kok dalilnya. Terus dibilang berarti Yesus sama dong sama kita. Ya, iya, dia mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan anak-anak yang dari darah dan daging itu Pak. Asal kau bocah rangkam, jelas kau. Jadi kalau kalian itu tidak setuju Yesus itu disusui, terus siapa yang nyusuin dia? Hah? Oh, dia kan ilahi. Dia bisa yang dikasih air saja dia bisa hidup. Asi itu bukan keilahiannya, kemanusiaannya. Makanya dia itu mendapat, dengarkan dulu Bang. Seharusnya pertanyaanmu dari awal adalah kenapa dia nggak langsung aja jadi laki-laki dewasa gitu, berteofani langsung? Kenapa harus inkarnasi? Supaya dia mendapatkan keadaan seperti anak-anak dari darah dan daging. Jadi kalau kamu berpikir ya nggak usah disusui, ya sekalian aja dong. Jangan diinkarnasiin, jangan inkarnasi, langsung aja tring gitu. Kan itu mau kamu kan? Biar dia tampak tidak lemah. Padahal dikatakan di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia dicobai namun tidak berbuat dosa. Kenapa dia harus inkarnasi Kak? Kenapa dia nggak langsung aja kayak waktu ketemu Abraham dalam rupa manusia dewasa? Kenapa nggak seperti waktu dia ketemu dengan Yakub? Ya, dalam manusia dewasa. Kenapa nggak gitu? Supaya apa? Dia dapat merasakan juga kodrat kemanusiaan. Dengan cara dia menjadi sama seperti kita, dia mengalahkan dosa dalam daging, mengalahkan dosa dalam kodrat manusia. Itu loh, dia dimampukan. Makanya dia haus, dia lapar, dia punya semua kelemahan kita, namun dia tidak berbuat dosa. Itu termasuk dia menyusu, jadi anak-anak. Itu dikatakan menjadi sama seperti. Keilahian jelas berbeda dengan kemanusiaannya. Karena orang Kristen juga tahu Yesus itu memiliki dua kodrat. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Jadi dia sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia gimana? Ya dilahirkan. Ya dilahirkan, tapi tidak dengan hubungan intim. Itu bedanya inkarnasi dengan ciptaan. Kalau ciptaan emak bapaknya
nancep itu sel telur dengan sel sperma itu, tapi dia inkarnasi masuk ke dalam daging. Dilahirkannya aja yang dia ambil, kodrat itu yang dia ambil. Paham ya? Makanya Yesus itu tidak pernah dikatakan diciptakan, tetapi inkarnasi. Kalau diciptakan itu lu adek karena emak bapak lo. Kalau dia ada karena Roh Kudus lah yang membentuk janin itu di dalam rahim perawan Maria. Makanya dia disebut masuk ke dalam daging. Gitu. Jadi lo kalau nggak paham juga inkarnasi, mendingan nanya, jangan asumsi kosong. Oke? Saya pikir bukan asumsi kosong. Karena secara ilmiah seorang perawan itu tidak akan menghasilkan air susu. Makanya dia inkarnasi. Loh, Bang, ini bunting, Bang. Secara ilmiah, wanita yang hamil itu memproduksi ASI-nya. Botol. Karena kok tanya dokter. Kalau kau belum pernah ke dokter, ke SPOG kalau bisa, secara ilmiah, perempuan yang hamil itu langsung memproduksi apa? ASI, Bang, dari umur 7 bulan kandungannya. Lu punya bini kagak? Tanya bini lu. Persetubuhan beda. Bukan, kita nggak nanya persetubuhan, Pak. Papa air susu ini Diam Pak Lado. Kalau masalah persetubuhan, ya, Aisyah juga disetubuhi. Apa udah ada air susunya kalau nggak bunting? Goblok. Ya, ASI itu ada karena kehamilan. Tuhan itu sudah membuat itu sedemikian rupa. Makanya payudara wanita itu berfungsi apa? Untuk memberi makan anak bayinya. Jadi bukan karena persetubuhan ada tetek. Gua juga misalnya udah sedewasa ini bersetubuh. Kalau gua nggak hamil, gua nggak punya air susu. Bohong. Nih, otak lu nggak usah ngomongin ilmiah di sini. Secara dokter juga gue bisa jelasin itu. Bagaimana caranya ASI itu diproduksi seorang ibu hamil, bukan ibu perawan. Ya, lu tanya dulu sama mak lo. Lihat perempuan-perempuan yang mandul sana, yang udah bersetubuh, tapi dia tidak hamil. Bisakah dia memproduksi air susu ASI? Nggak bisa, cuy. Tapi kalau seorang perempuan itu sudah naturalnya dia akan memproduksi ASI. Udah, lu belajar dulu sono. Lu jangan ngomongin ilmiah, ngomongin dokter sama gue. Gue ketok lu. Ada lagi yang mau lu tanya? Tanya sono sama mak lo. Pengetahuan lu cetek banget. Aku minta waktu sedikit buat ngobrol sama Pak Ladu ya. Pak Ladu. Bukan. ya. Tapi sesuai dengan pernyataannya Agatha, kita sepakat ya kalau orang nggak mengandung, hanya bersetubuh doang, nggak mungkin keluar air susu ya. Iya, harus mengandung lah. Sekarang kita tahu ada hadis, kita tahu nih mumpung ada pelurus ya, ada hadis di mana itu menyusui pria dewasa. Waktu itu Aisyah disuruh menyusui pria dewasa ya. Iya. Nah, Aisyah itu pernah hamil nggak? Nggak pernah. Lah, mestinya Pak Faiz nanyanya ke Islam tuh, gimana Aisyah menyusui pria dewasa tuh? Padahal susunya belum keluar. Pak Faiz hanya dikenyot saja atau seperti makan permen Yupi gitu. Nyot dikit nyot. Mr. Pence, itu air susu Pak Mr. Pence, bukan dihasilkan dari sperma. Ini orang Dijawab saja, tidak usah dikaitkan dengan Islam. Tiba-tiba dia nyala. Itu persoalan internal Kristen. ini kan ada kebetulan ada contohnya Pak Pelurus bahwa Aisyah itu menetekin orang. Kalau ada perintah menyusui, tapi nggak ada air susunya itu gimana Pak Prof? Ya itu bukan menyusui namanya. Itu permen Yupi. Itu namanya geli-geli doang. Aduh, Mr. Pen ini sekolah lagi lah kau nih. Botol, belajar biologi nggak sih kau? Yang kau kiranya harus, maaf ya, berhubungan badan baru keluar susu. Nggak ada hubungannya. Semua perempuan berhubungan badan loh, yang nggak hamil. Apa ngeluarin susu? Maksud
Masalahnya di situ Maria masih perawan. Dia mengandung nggak bloon? Ya tapi dia perawan. Ibu hamil enggak, dia tanya perawannya. Ibu hamil itu mengandung. Lu keluar deh, keluar. Gobloknya keluar. Tanya sama guru biologi sana. Sekalian ke dokter. Kirim rekening lu, gua kasih uang, lu tanya ke SPOG. Sana, belajar. Sana, goblok. Goblok banget lu, jangan jadi orang Kristen lu, bloon banget. Masuk Islam aja sana. Norak, bikin malu. Masalahnya perawat, ini ibu mengandung. Makanya Maria tuh dikatakan mengandung. Ferry Islam Kristen, Pak. Islam. Yes. Silakan. Ini saya mau tanya ya. Yesus itu siapa? Allah dan manusia. Roh Kudus itu siapa? Allah. Bapak itu siapa? Allah. Berarti bapaknya 3. Yang kamu Lanjut sembah 3. siapa? Lanjut 3. Berarti bapaknya 3, gitu. Yang kamu sembah siapa? Allah Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh. Udah selesai. Tritunggal, 3 dalam 1 tuh. Bapa, Firman, yang adalah Yesus, dan Roh Kudus. 3 dalam 1. Firman itu bukannya perkataan ya? Ya. Apakah perkataan itu, misalnya saya mengatakan, mengeluarkan perkataan, apakah perkataan itu saya? Iyalah, masa perkataanmu bukan manusia? Saya bicara dengan siapa ini? Ya beda lah. Saya bicara dengan siapa ini? Ya dengan saya, manusia lah. Ya siapa ini? Ya siapa ininya manusia? Saya bicara dengan siapa? Ferry. Ya udah. Orang mau aja Ferry, kok bilang kok? Apakah perkataan saya adalah Ferry? Ya itu barusan kau jawab. Tidak. Macam mana rasanya tidak? Saya bicara dengan siapa? Ferry. Tadi kau bilang perkataanmu bukan Ferry. Gimana? Ferry. Bos ini bukan wanita sembarangan. Kamu harus cerdas. Ya. Ini apologet Kristen yang cerdas ini. Ini muji-muji nih gara-gara nggak dapat kata Musa dan Taurat nih, ketahuan. Nah, ini dikatakan Pak Prof, ini Islam sopan, Kristen curiga ini. ini dia ini. Jangan gitulah. Islam sopan. Ya ini perlu dicatat ya oleh siapapun mau diskusi dengan Agatha, ini harus cerdas. Harus siapkan data. Iya dong. Kita nggak bisa diskusi tanpa data. Ya, saya bisa bertanya tidak? Taurat mana? Ada sejam ya udah ya Tak ya? Ya. Aku udah Kalau selesai Taurat cuci itu ini jemuran sampai. sudah. Iya, jemur cucian. Kebalik. Gimana Pak Peri? Bentar ya Pak Pelurus ya. Nih selesaikan dulu. Iya. Silakan. Ya, diberi pencerahan dulu mereka itu. Silakan Ferry. Maria itu siapa? Maria itu manusia. Dia melahirkan Yesus ya kan? Ya, dia melahirkan kemanusiaan dari inkarnasi Sang Firman. Jadi Yesus Maria itu siapa? Ibunya, Berarti Tuhan punya ibu? kemanusiaannya ya, punya ibu. Tetapi keilahiannya itu tidak beribu. Sebab di dalam Ibrani 7 dikatakan dia tidak beribu, tidak berbapa, tidak bersilsilah. Tidak seperti manusia. Allah. Yesus punya sisi kemanusiaannya kan? Bukan sisi, dia punya kodrat manusia. Bukan sisi, sepenuhnya manusia bahkan. Berarti dia punya sisi kelemahan ya kan? Ada. Ibrani 4 ayat 15, barusan tadi saya jelaskan. Sebab imam besar kita dengar. Sebab imam besar kita dengar dulu. Harusnya kan Tuhan itu kan tidak punya kelemahan. Harusnya kan maha Dengar, kuasa. ini ngomongin kemanusiaan kan. Kamu bukan ngomongin keilahiannya kan. Kamu ngomongin kemanusiaannya. Sebab imam besar yang kita punya, imam itu pasti manusia. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dia dicobain namun tidak berbuat dosa.
Jadi yang kamu tanyakan itu adalah kemanusiaannya. Apakah kemanusiaannya memiliki kelemahan? Iya. Makanya dia lapar, dia takut, dia menangis, dia sedih dalam kodrat kemanusiaannya. Yang kamu tanya keilahiannya. Keilahiannya itu adalah Allah. Allah itu adalah terang. Allah itu adalah kasih. Yesus itu Tuhan Kasih itu bukan? tidak memiliki kelemahan. Terang itu tidak memiliki kelemahan. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Dari tadi saya sudah jawab. Gelarnya Yesus Tuhan. bukan? Dia Tuhan bukan? Allah dan manusia gelarnya Tuhan. Enggak, tubuhnya manusia, tubuhnya Tuhan bukan? Tubuhnya ya manusia, gelarnya Masa? itu Tuhan. Tuhan itu gelar. Berapa kali lagi saya bilang? Saya tanya, apakah gelar adalah manusia? Bukan. Coba, kalau saya tanya kamu ya, presiden itu dilahirkan ibunya, apakah kepresidenannya yang dilahirkan atau tubuhnya yang dilahirkan? Silakan jawab. Tubuhnya. Ya sudah, bukan presidennya kan? Walaupun dikatakan presiden lahir di Jombang, tubuhnya yang lahir atau presiden yang lahir di Jombang? Kecap botol. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa aku bilang? Pak pelurus, santai Pak Ada. pelurus. Banyak nih pertanyaan yang mau saya tanyakan ini banyak. Tanya aja lah, udah saya jawab. Yesus katanya dibaptis ya kan? Oleh Yohanes Pembaptis sebagai jalan untuk dia dinyatakan di halayak ramai, sesuai dengan nubuatan Yesaya bahwa Itu siapa? ada suara yang berseru-seru di padang. Dengerin dulu Sahabat dong, Pak Peri. aku mau jelasin. Kamu nih nggak akan nangkep kalau kamu tidak tenang mendengarkan jawaban saya. Nanti pertanyaanmu sebenarnya sudah saya jawab. Dengerin. Jadi Yesus itu dibaptis untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya bahwa ada suara yang berseru-seru di padang, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Makanya Yohanes ketika hendak diperintahkan Yesus membaptisnya, Yohanes bilang, membuka tali kasutmu saja aku tidak pantas, tidak layak. Tapi Yesus bilang apa? Lakukanlah agar digenapi itu nubuatan semuanya di dalam kitab nabi-nabi, terutama Nabi Yesaya. Jadi Yesus itu dibaptis supaya menjadikan itu menjadi pembuka jalan bagi Tuhan, supaya dia dinyatakan di halayak ramai. Itu Bang. Kenapa bukan dia aja yang membaptis orang? Sementara dia kan Dia juga membaptis. Dia dibaptis karena dia supaya dia dinyatakan di halayak ramai dengan sesuai dengan nubuatannya Yesaya. Apakah dia membaptis? Betul, dia membaptis juga murid-muridnya. Bahkan dia membaptis lebih banyak. oke. Sejak kapan dia diangkat jadi Tuhan? Dia Tuhan dalam kekekalan. Karena dalam keilahiannya, pasti ketuhanannya, kepenguasaannya itu kekal bersama-sama dengan dia dan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Ini ada lagi nih, yang pertanyaan yang dari dulu saya pengen tanyakan. Silakan. Seandainya Mbak hidup di zaman Yesus, pada saat Yesus mau disalib, apakah Mbak ikut membantu atau Saya akan melakukan sama seperti yang dilakukan Bunda Maria, menangis dan menyaksikan anaknya. Supaya apa? Supaya digenapi apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur Daud, Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi. Bukan menangis loh, maksudnya membantu tentara Roma atau melawan tentara Roma gitu loh. Saya sudah bilang kalau saya hidup di zaman Yesus, yang saya lakukan sama seperti Bunda Maria. Apa yang dilakukan Bunda Maria? Pernahkah Bunda Maria mendesak kehendaknya atas kehendak keilahian Yesus Kristus? Tidak. Karena saya kasih tahu, Rasul Petrus itu mencoba juga untuk menggagalkan penyaliban. Tetapi Yesus bilang apa? Nyala kau iblis, engkau suatu batu sandungan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, sama seperti kau goblok. Ya, tetapi kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena dengan disalibkannya Yesus, dengan disalibkannya Yesus, ya, dia pertama dia menggenapi seluruh nubuatan. Berarti Anda setuju Tadi, tolong di-mute dulu Pak Prof. Menyebalkan kali, mulutnya kayak perempuan. Berarti Anda setuju dari saya? Bisa Mute dulu. mute dulu. Kamu itu kalau mau nanya tuh sopan. Ya enak gitu. Jawab. Di sini santai aja. Ya, dengerin ya. Yang pertama dia harus menggenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci. Taurat Musa, Mazmur. Ingat ya, Mazmur, Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi itu berbicara tentang Yesus. Jadi dia harus menggenapi itu.
dengan jalan disalibkan itu. Sekaligus dia membuktikan dia Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Makanya dia disalibkan. Supaya apa? Supaya dalam kemanusiaannya dia turun ke dalam kerajaan maut dibawa oleh Roh, dan di sana dia menyatakan atau mendeklarasikannya, aku adalah Tuhan, aku adalah keselamatan itu. Maka semua orang yang hidup di perjanjian lama sampai dari zaman Adam sana, itu semuanya ya, yang percaya, yang menanti-nantikan dia itu diselamatkan. Makanya dikatakan setelah kematiannya itu kubur terbelah, roh-roh orang kudus itu terangkat keluar. Ini perasaan gue yang teriak-teriak yang dapat koin Pak Ladu, bukan sama pemeta ya. Lanjut tos. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu harus disalibkan, harus demikian? Ya, supaya dia membuktikan dia adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Yang kedua, dia menggenapi seluruh nubuatan. Jadi ya. kalau saya dalam keadaan di zamannya Tuhan Yesus saat itu, yang pertama sekali saya bersukacita. Yang kedua, apa yang dilakukan Bunda Maria, seperti itulah yang saya rasakan, yang saya lakukan. Kenapa? Sekalipun saya berusaha memberontak seperti Petrus, toh Petrus juga berbuat apa-apa. Semua murid-muridnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu di atas dari kehendak manusia. Itu Bang. Silakan. Mau bertanya apa lagi? Dibuka aja mute-nya Bang. Lanjut lagi Peri, ayo Peri. Semangat Peri, ayo Peri. Host lagi menyala ini. Menyala. Ayo. Host jelaskan terus host. Rezeki kita akan tertukar. Enggak, gue gemes kalau orang-orang yang bertanya tapi dia nggak mau nyimak gitu ya. Udahlah blow on, nggak mau dengar gitu.